Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan kali ini nanti kita akan membahas sebuah tema yang berjudul cara mendapatkan khodam leluhur. Seperti yang sudah kita bahas di edisi sebelumnya dan juga sudah kita ketahui bersama gitu ya, bahwa orang yang didampingi oleh khodam leluhur itu orang pilihan, orang yang memang sudah dipilih oleh khodam leluhur itu sendiri. Karena tidak semua keturunan dari leluhur tersebut itu didampingi oleh khodam leluhur. Hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang khusus, hanya orang-orang yang energinya sudah selaras saja yang didampingi oleh khodam leluhur. Beberapa aspek atau beberapa alasan yang orang yang dipilih itu berbagai macam. Ada yang dari wetonnya, ada yang dari orang tersebut karakternya, dan ada beberapa yang bisa kita usahakan supaya kita bisa dipilih oleh khodam leluhur kita. Jadi untuk bisa didampingi oleh khodam leluhur itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk memancing supaya khodam leluhur kita itu mau mendampingi saya, supaya khodam leluhur kita itu mau memilih kita untuk didampingi. Lalu apa saja hal-hal yang harus dilakukan supaya kita bisa didampingi oleh khodam leluhur? Cara yang pertama supaya kita bisa didampingi atau kita bisa mendapatkan khodam leluhur, kita itu harus bisa rutin untuk berpuasa weton. Berpuasa di hari kelahiran kita. Baik itu puasa weton yang tepat pada harinya saja satu hari, ataupun puasa apit weton. Bagi sahabat-sahabat yang belum mengetahui penjelasan tentang puasa weton ataupun puasa apit weton, bisa klik link di atas ini. Itu nanti sudah kita jelaskan, sudah kita bahas bagaimana cara puasa apit weton, bagaimana cara puasa weton. Nah, di antara untuk mendapatkan khodam leluhur tersebut, itu yang pertama adalah berpuasa weton rutin minimal 7 kali. Ya, 7 kali berturut-turut, tidak pernah putus. Seumpama kita sudah menjalankan puasa weton itu 4 kali berturut-turut, tiba-tiba yang bulan kelima itu kok kita putus gitu ya, ya kita harus mengulang dari satu lagi. Jadi 7 kali itu tanpa putus. Itu nanti kalau kita sudah bisa berpuasa weton, energi kita akan meningkat. Dan setelah energi kita meningkat, maka energi kita akan selaras dengan energi khodam kita. Maka kita bisa dipilih oleh khodam leluhur kita untuk didampingi. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua untuk bisa mendapatkan khodam leluhur, itu kita harus melakukan tirakat. Ada berbagai macam tirakat yang harus kita lakukan. Tinggal kita memilihnya apa. Tetapi tirakat di sini yang paling baik adalah melakukan puasa mutih. Puasa mutih di sini itu juga harus dengan hitungan hari gitu ya. Puasa mutihnya harus 7 hari 7 malam dan juga ditambah puasa ngebleng. Puasa ngebleng itu apa? Puasa tidak makan, tidak minum selama sehari semalam. Itu nanti di akhir dari rangkaian kita berpuasa mutih. Jadi puasa mutih 7 hari, yang 6 hari boleh makan nasi, tetapi setelah hari ke-7 kita tidak boleh makan, tidak boleh minum. Itu tirakat yang paling baik, tirakat yang paling utama untuk bisa mendapatkan khodam leluhur. Karena kalau kita sudah memperbanyak tirakat, kita sudah memperbanyak
puasa gitu ya, itu otomatis kita akan dipilih oleh khodam leluhur. Karena khodam leluhur dulunya itu didapatkan juga dengan tirakat. Maka orang yang akan didampingi oleh khodam leluhur, otomatis dia sangat menyukai tirakat tersebut. Entah memang itu sudah rumus alam atau bagaimana, tetapi orang yang akan dipilih khodam leluhur, dia itu sangat menyukai tirakat. Baik puasa, ataupun semedi, ataupun yang lainnya, itu pasti dia menyukai tirakat. Itu cara yang kedua. Kemudian cara yang selanjutnya, untuk bisa mendapatkan khodam leluhur, kita itu harus melakukan berbuat baik kepada semua orang. Kita itu harus selalu berbuat baik kepada siapapun. Kita juga bisa menolong orang, membantu orang, tidak pernah menggunjing orang, tidak pernah membenci orang. Setelah itu, setelah kita berbuat baik kepada semua orang, otomatis energi kita akan menjadi positif. Nah, energi positif ini akan membawa penyelarasan antara energi kita dengan energi khodam leluhur kita. Jadi kalau kita sudah berbuat baik kepada semua orang, bahkan kepada makhluk hidup yang lain, yaitu hewan dan tumbuhan, maka energi kita itu akan menjadi selaras dengan energi khodam leluhur kita. Tuh. Kemudian cara yang selanjutnya supaya kita didampingi oleh khodam leluhur, yaitu harus selalu nyambung dengan leluhur kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa nyambung dengan leluhur kita? Kalau kita sebagai muslim, ya kirim doa kepada leluhur-leluhur kita. Kita kirim Fatihah kepada leluhur-leluhur kita. Siapapun leluhur kita itu, kita kirim Fatihah, kirim doa kepada leluhur-leluhur kita. Kalau orang zaman dulu, supaya nyambung dengan leluhur, itu ketika dia makan nasi gitu ya, dan nasinya putih, sebelum dikasih lauk nasinya, maka dia mengambil 3 suapan. Sebelum nyuap, dia mengajak, ayo leluhurku dodi pangan bareng-bareng. Ini sudah bisa menyambungkan rasa dia dengan rasa leluhurnya. Karena leluhur pada zaman dahulu itu juga penuh dengan tirakat dan penuh dengan siri gitu ya, dengan rahasia. Itu. Kemudian cara yang selanjutnya supaya kita didampingi atau kita mendapatkan khodam leluhur, kita itu harus sering-sering berziarah ke makam leluhur-leluhur kita. Kita kirim doa kepada leluhur-leluhur kita. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau muslim ya memberikan ucapan doa atau mengirim doa Fatihah gitu ya. Atau kita kunjungi makamnya. Kalau memang makamnya masih ada, kita ziarahi, sering ziarahi. Kalau kita sering ziarah kepada leluhur-leluhur kita, otomatis energi kita akan meningkat. Setelah energi kita meningkat, energi kita menjadi besar, maka energi kita itu akan selaras dengan khodam leluhur kita tersebut. Nah, kalau energi kita sudah selaras, maka otomatis kita akan dipilih oleh khodam leluhur tersebut. Kemudian, cara yang terakhir yang harus kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan khodam leluhur kita, kita itu harus menjaga tinggalan-tinggalan dari leluhur kita atau menjaga budaya dari leluhur kita. Tinggalan itu seperti pusaka, pedang, keris, dan yang lainnya itu adalah peninggalan dari leluhur kita. Budaya ya seperti budaya Jawa ini jangan sampai terkikis. Kita harus selalu menjaganya supaya budaya itu tidak hilang ditelan oleh zaman. Maka ketika kita sudah mau peduli menjaga tinggalan-tinggalan, peninggalan atau budaya dari leluhur kita, maka khodamnya leluhur kita itu juga akan respect kepada kita. Maka kita pun akan dipilih menjadi orang yang dijaga atau didampingi oleh khodam leluhur kita. Karena khodam leluhur kita mendampingi kita itu dengan tujuan bahwa dia itu ingin menjaga kita, menjaga keluarga kita, atau menjaga garis keturunan dari leluhurnya yang terdahulu. Dan juga menurunkan ilmu-ilmu dari leluhurnya terdahulu supaya tidak hilang. Nah, tetapi itu usaha kita.
Dan khuddam leluhur itu akan mempunyai syarat-syarat tertentu supaya untuk menjaga orang tersebut, menjaga dari garis keturunan tersebut. Jadi dia mempunyai syarat-syarat tertentu, mempunyai persyaratan yang spesifik supaya kita bisa dijaga. Nah, itulah sahabat-sahabat cara untuk mendapatkan khuddam leluhur kita, cara yang harus kita lakukan supaya kita bisa dipilih oleh khuddam leluhur kita. Dan kalau kita sudah dijaga, sudah didampingi oleh khuddam leluhur kita, jangan sampai kita menyenderkan masalah kita kepada khuddam kita. Jangan kita menyenderkan masalah kita kepada khuddam kita, tetapi senderkan semua masalah Anda, senderkan semua kehidupan Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih bagi sahabat-sahabat yang sudah menonton video ini sampai di detik terakhir ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.